yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami Perhalado HKBP Saresot Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan Allah kita. Kami mengundang kita semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Marilah kita saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242, Muliakanlah Allah Bapa. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku, dan aku mencarinya seperti gembala mencari dombanya. Pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dari akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpin kami dengan Roh-Mu supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap terpercaya kepada firman dan janji-Mu, agar kami memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersamamu
Bacakanlah hukum Tuhan dalam perayaan hari ini, yakni 2 Timotius 2 ayat 15. Beginilah bunyinya, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Epistel yang ditetapkan pada minggu ini
terambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Marilah kita membacanya secara responsaria. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epaphras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dan dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan nas khotbah untuk hari Minggu ini diambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 dan 14. Beginilah sabda Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh Lembaga Alkitab, perikop daripada nas khotbah ini diberi judul kehidupan atau kematian. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa rancangan kehidupanlah yang diperbuat oleh Allah kepada kita. Dari sejak permulaan dunia ini diciptakan oleh Tuhan Allah. Lalu Allah memberikan kehidupan kepada dunia ini, yang termasuk di dalamnya kita sebagai umat manusia yang diciptakannya. Bahkan dikatakan Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia sehingga kita memperoleh nafas kehidupan. Karena itu ibu bapak, saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini juga hendak menyegarkan pemahaman dan iman kita bahwa Tuhan selalu memiliki niat dan rencana untuk mendatangkan kebaikan serta mendatangkan kehidupan dalam diri kita. Kita sudah harus meninggalkan pola pikir bahwa kematian itu adalah akibat tindakan dan perbuatan Tuhan. Tidak. Kematian itu adalah akibat pelanggaran, dosa, dan kesalahan umat manusia. Karena itu kematian tidak pernah menjadi rancangan Tuhan atau menjadi panggilan Tuhan kepada kita. Tetapi rancangan Tuhan sejak dahulu kala
kepada umat manusia adalah mendatangkan kehidupan. Bahkan dalam Yeremia 29 ayat 11 sangat jelas dikatakan, bukan saja kehidupan, tetapi kehidupan yang sangat berkualitas. Karena dikatakan di sana, yakni kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera serta masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah juga yang hendak kita lihat melalui nas khotbah pada saat ini. Ketika Musa menyampaikan pidato perpisahannya kepada umat Israel, tak berapa lama lagi umat Israel akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi Musa tidak diperkenankan oleh Tuhan Allah untuk ikut serta bersama dengan umat Israel memasuki tanah perjanjian tersebut. Karena perpisahan harus segera terjadi. Musa telah memimpin umat Israel dari sejak mereka keluar dari perbudakan di Mesir sampai ketika berjalan mengembara di padang gurun. Maka Musa tentu sebagai seorang pemimpin punya tanggung jawab untuk mempersiapkan bukan saja secara kedagingan, fisik, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan jasmani atau teritori daripada tanah perjanjian. Sebagai seorang pemimpin, ia juga punya tanggung jawab akan kehidupan rohani daripada umat Israel. Karena kehidupan rohani tidak bisa dilepaskan daripada kehidupan jasmani. Dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, cara untuk memperoleh kehidupan, baik kehidupan jasmani sebagaimana dijanjikan oleh Allah yang penuh dengan damai sejahtera, dan kehidupan rohani yang juga berkualitas, maka tidak lain tidak untuk tunduk, taat, serta hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan di dalam nas khotbah kita pada saat ini, tidaklah sukar dan tidaklah terlalu jauh. Ada orang ketika ingin mempelajari suatu cabang ilmu, maka yang terbersit di dalam pikirannya, katakanlah pelajaran matematika, kimia, fisika atau eksakta, maka itu adalah pelajaran yang sukar atau sulit. Sehingga langsung ada penolakan di dalam diri. Padahal belum didengar atau belum diterimanya. Tetapi dalam nas khotbah ini sangat jelas dikatakan, perintah dari Tuhan yang merupakan firman-Nya tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidaklah terlalu jauh. Kenapa dikatakan tidaklah terlalu sukar? Karena sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus, bahwa inti daripada firman Allah atau hukum Allah itu ada dua. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Dan yang sama dengan itu adalah mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah sebenarnya ketidaksukaran daripada firman Tuhan itu. Tuhan tidak menuntut kita
untuk berlebihan, melampaui daripada kemampuan kita. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, tenaga, dan kekuatanmu. Artinya Tuhan menginginkan ketika kita sudah percaya kepadanya sepenuh kehidupan kita, kita percayakan sungguh-sungguh kepadanya. Tidak ada lagi ruang, tempat di dalam diri kita, hati kita, pikiran kita untuk bercabang-cabang, atau kita berikan kesempatan untuk menyembah Allah-Allah, ilah-ilah, dewa-dewa yang lain. Yang kedua, sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan, inti daripada hukum Tuhan, perintah Tuhan adalah mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri? Itulah yang menjadi pedoman kita untuk mengasihi sesama kita. Memang pergumulan kita adalah ketika kita orang lain kita harapkan untuk mengasihi kita, untuk lebih banyak memberi perhatian kepada kita. Kita sering mengharapkan atau menuntut orang lebih banyak memberi kepada kita. Hukum Tuhan sangat jelas dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahwa sesama kita itu adalah diri kita, atau bahagian dari diri kita. Dan inilah fakta, realitas sebenarnya yang harus kita hidupi. Bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak bisa terpisah dari sesama kita. Itu adalah bahagian yang integral, sehingga kita meyakini bahwa sesama kita adalah hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena itu, ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan dengan jelas dikatakan, tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Bahkan dikatakan pada ayat 14 akhir daripada nas ini, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Tidak begitu sukar atau tidak begitu sulit untuk kita lakukan, bahkan tidak jauh. Karena apa? Karena firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan Allah melalui para hambanya, melalui para nabi, mulai dari perjanjian lama, itu diwujudkan, digenapi secara sempurna di dalam diri Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Injil Yohanes pasal 1 sangat jelas mengatakan bahwa firman Allah telah menjadi daging dan diam di antara kita. Firman yang dari sejak semula dikumandangkan, disampaikan atau diperdengarkan oleh Tuhan Allah, kini bukan lagi hanya secara verbal, tapi sudah berwujud di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga firman itu bersentuhan secara langsung dengan kita. Firman itu sendiri datang kepada kita, menjumpai kita umat manusia. Firman itu berbicara kepada kita. Firman itu memberitahukan kepada kita apa kehendak Allah,
apa maksud Allah, apa rancangan Allah yang sejak semula sudah dikerjakannya, yakni tentang kehidupan kepada kita. Karena itu saudara-saudaraku, supaya kita tidak terlalu sukar, tidak terlalu sulit, atau tidak terlalu jauh untuk melakukan firman Tuhan, maka marilah kita selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita selalu memberi waktu, tenaga, pikiran, dan seluruh kehidupan kita supaya Yesus Kristus datang di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes 15, bahwa apapun tidak ada yang dapat kita perbuat kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus Kristus. Kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Karena dengan tinggal di dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus sebagai firman akan terus bekerja di dalam diri kita untuk menolong kita melakukan kehendak Tuhan Allah. Kita tidak sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini dengan tenaga kita, dengan kemampuan kita, dengan segala sesuatu dalam diri kita ini, kalau kita tidak bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Firman ini sangat dekat kepadamu. Firman ini tidak jauh, karena dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Kita bisa membaca firman Tuhan melalui Alkitab, atau kita mendengar firman Tuhan melalui renungan-renungan harian secara audio atau melalui YouTube. Dengan fasilitas teknologi yang kita bisa rasakan pada era yang sekarang ini. Karena itu saudara-saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup dengan firman Tuhan. Kita memperoleh kehidupan apabila kita hidup di dalam firman Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu sangat dekat di dalam kehidupan kami. Bahkan ada di hati dan di mulut kami. Karena firman-Mu senantiasa berbicara dan berkumandang melampaui ruang waktu ataupun batas-batas yang ada di dalam kehidupan kami. Firman-Mu sudah nyata hadir melalui Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Ia adalah firman yang hidup. Karena di dalam Yesus Kristus kami memperoleh kehidupan. Berkatilah kami dalam pekerjaan, usaha, dalam setiap perjuangan hidup kami. Berkatilah setiap rumah tangga dan keluarga dari warga jemaat-Mu. Demikian juga warga jemaat yang sakit dalam proses pengobatan secara medis atau oleh keluarga. Tuhan berkenan menolong dan memberkati sehingga beroleh kesembuhan dan kesehatan. Dimuliakanlah Engkau kekal selamanya, dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seluruh pelayan ibadah online pada hari ini, baik pendeta, juga liturgis atau sintua, dan juga para pemusik maupun song leader, serta dari tim kreatif Priok, menyampaikan kepada Ibu Bapa, selamat hari Minggu, sehat selalu, Horas.